Selamat pagi, saya Melelia Servisabla, kelas 2E, NPM 22670080, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Dasar Kewirausahaan. Saya di sini mau mempresentasikan tentang peluang dan potensi berwirausaha. Peluang bisnis dengan memanfaatkan opportunity. Untuk menjadi wirausaha sukses, seseorang harus mampu untuk membaca peluang. Peluang opportunity adalah sebuah ide, inspirasi atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepentingan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam bisnis. Memanfaatkan beberapa kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Dari manakah peluang usaha bisa didapat? Sumber peluang usaha atau bisnis. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua konsumen, yang ketiga sumber opportunity, yang keempat lingkungan, yang kelima gagasan orang lain, yang keenam informasi-informasi, yang ketujuh perubahan yang terjadi. Selanjutnya, yang pertama dari diri sendiri, yang kedua hobi, yang ketiga keahlian, yang keempat latar belakang pendidikan. Selanjutnya lingkungan. Yang pertama lingkungan, yang kedua usaha orang tua, yang ketiga lingkungan sekitar tempat tinggal, yang keempat kebiasaan. Selanjutnya perubahan. Yang pertama perubahan global, yang kedua perubahan lingkungan, yang ketiga perubahan peraturan pemerintah, yang keempat perubahan gaya hidup, yang kelima perubahan tingkat informasi. Konsumen. Yang pertama keluhan-keluhan dari konsumen, yang kedua saran-saran dari konsumen, yang ketiga permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen, yang keempat angan-angan yang diimpikan oleh konsumen tentang produk atau jasa tertentu, yang kelima harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa. Contoh informasi mengenai produk baru yang sedang tren tetapi tidak ada di daerah kita. Informasi mengenai kebutuhan pokok yang harganya lebih mahal daripada di tempat lain untuk produk yang sama. Ini juga dapat menjadi sebuah peluang karena ada selisih harga. Informasi tentang kebutuhan produk tentang tertentu dan kita tahu di mana produk itu ada atau diproduksi. Informasi yang diperoleh. Alat analisis perencanaan strategi. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu kekuatan. Kekuatan merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang analisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan merupakan kondisi kelemahan yang dapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Selanjutnya, peluang. Peluang merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitarnya. Yang berikut ancaman. Ancaman merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Ini faktor-faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga kekuatan, yang keempat kelemahan, yang kelima kesempatan, yang keenam strategi SWOT. Strategi SWOT memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Inilah yang kami bahaskan strategi agresif positif, yaitu strategi WOW. Strategi yang ditetapkan berdasarkan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Ancaman. Strategi ST. Strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman. SD. Strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat
definisif, dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Yang berikut adalah pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tempat wilayah, daerah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Pasar merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk memperbelanjakannya. Standon dalam FUN 2009 120 keinginan dan keinginan daya beli dan tinggal laku dalam pembelian. Identifikasi pasar karena jumlah penduduk yang demikian banyak dan sifatnya heterogen, maka diperlukan identifikasi pasar bagi pelaku bisnis. Tujuan identifikasi pasar menentukan pasar apa yang sedang atau akan dilayaninya, menentukan di mana lokasi tempat tinggal dari orang atau organisasi yang membutuhkan produk yang dipasarkan. Berikut seberapa luas jumlah potensi pasar serta estimasi pasar dapat dilayaninya. Untuk berikut menentukan sifat-sifat dan karakteristik dari pasar tersebut. Segmentasi adalah kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen, atau proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensi dengan kesamaan. Karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Variabel segmentasi. Segmentasi yang pertama segmentasi demografi, yang kedua tahap siklus kehidupan dan usia, yang ketiga segmentasi berdasarkan jenis kelamin, yang keempat segmentasi berdasarkan variabel pendidikan dan pekerjaan, yang kelima segmentasi psikografis, yang keenam segmentasi perilaku. Segmentasi demografis merinci konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat sosial. Tahap siklus kehidupan dan usia. Pendekatan yang didasari usia. Contoh, vitamin untuk anak usia 4-12 tahun dibuat formula yang dapat dikunyah atau Fitcom. Berdasarkan jenis kelamin. Diterapkan untuk produk pakaian, model potongan rambut, kosmetik, serta majalah. Contoh Rexona untuk wanita dan laki-laki. Berdasarkan variabel pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan tinggi akan terjadi perubahan dalam alternatif produk. Yang terakhir, psikografis. Psikografis berdasarkan tingkat sosial, gaya hidup, ciri kepribadian, rokok, kosmetik. Mungkin itu yang saya bisa presentasikan dari mata kuliah dasar kewirausahaan. Semoga bisa bermanfaat.